Hai guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi dengan saya, Kadita Sofyanisa. Dan di sini saya akan membagikan langkah-langkah dari instalasi OS Linux Mint dengan menggunakan VirtualBox. Langsung saja, ya, teman-teman. Pertama-tama kita download dulu. Nah, di sini kita mendownload VirtualBox-nya. Ada banyak platform, tapi di sini saya memilih yang Windows Host. Di sini teman-teman klik saja dan akan mendownload dengan sendirinya. Kemudian setelah di-download, juga teman-teman langsung menginstalnya. Kemudian yang kedua, kita bisa mendownload dari OS Linux Mint. Nah, jadi ini. Di sini saya memilih Linux Mint dengan versi 20 dengan kode NIM UMA. Kemudian pada versi 20 ini terdapat 3 edisi. Ada edisi Cinnamon, ada Mint, dan juga ada XFCE. Saya memilih yang Cinnamon, edisi Cinnamon. Kemudian setelah kita klik Cinnamon tadi, muncul sebuah informasi tentang edisi Cinnamon ini. Nah, kemudian di sini terdapat banyak lokasi. Di sini saya mendownload dengan lokasi Word. Tinggal diklik saja dan akan melakukan pendownloadan dengan sendirinya. Jadi seperti itu teman-teman, mendownload software dari VirtualBox dan juga OS Linux Mint-nya. Nah, apabila teman-teman sudah mendownload kedua software tadi dan juga sudah menginstalnya, bagaimana sih tampilan awal dari VirtualBox tersebut apabila teman-teman sudah menginstalnya? Nah, untuk tampilan awal VirtualBox seperti ini ya teman-teman. Di sini masih kosong karena di sini kita belum ada instalasi OS. Nah, dan nanti di sini saya akan menginstalasi OS Linux Mint. Ada preference, di sini ada import, export, new, dan juga add. Di sini klik yang new untuk menambah OS yang akan diinstal. Kemudian di sini ada deskripsi nama, kemudian ada folder untuk penyimpanannya, folder mesinnya. Di sini ada banyak tipe, ada Microsoft Windows, ada Linux, kemudian versinya juga. Nah, di sini saya akan mengetikkan langsung Linux dan juga memilih tempat dari mesin virtual Linux Mint. Nah, di sini akan otomatis berubah ya teman-teman. Tipenya akan otomatis berubah Linux dan juga versinya juga otomatis akan berubah menjadi Linux 26. Kemudian kita klik next. Nah, apabila muncul critical error, ini berarti folder mesinnya dapat kita ubah. Kita ubah lagi. Terserah teman-teman folder untuk mesin virtualnya ditaruh di drive C, drive D, atau
drag apapun itu yang ada di PC kalian masing-masing. Kemudian klik next. Nah, setelah klik next akan muncul ukuran memori. Nah, di sini kita dapat memilih jumlah RAM dalam megabyte ya, yang akan dialokasikan ke mesin virtual. Di sini direkomendasikannya itu 1 GB. Apabila teman-teman ingin menaikkannya juga bisa, misal dinaikkan menjadi 2 GB. Itu juga bisa. Tinggal geser ke kanan saja. Nah, di sini apabila lokasinya semakin banyak, maka proses yang dilakukannya juga semakin cepat. Kemudian kita klik next, akan muncul hard disk. Di sini kita bisa memakai virtual hard disk atau tidak memakai virtual hard disk. Di sini juga tertera direkomendasikan ukuran hard disknya 8 GB. Dan 8 GB tersebut kita bisa settingnya menjadi 10 GB ataupun 12 GB dan seterusnya. Di sini saya memilih yang memakai virtual hard disk karena apa? Dengan kita memilih yang memakai virtual hard disk, maka prosesnya itu akan semakin cepat. Itu. Kemudian kita klik create. Nah, di sini kita memilih tipe file untuk hard disknya. Di sini ada 3. Ada VirtualBox disk image, ada virtual hard disk, ada virtual machine disk. Dan apabila teman-teman di sini tidak memerlukan, apabila kalian ya tidak memerlukannya, maka kalian mengabaikan saja dan tidak perlu untuk mengubah settingannya. Jadi tetap saja. Di sini saya memilih yang VirtualBox disk image, kemudian klik next. Nah, di sini juga kita memilih penyimpanan fisik dari hard disknya. Di sini ada dynamically allocate dan juga fixed size. Di sini teman-teman terserah, bebas, bisa memilih apapun. Nah, untuk yang dynamical allocate ini file hard disk yang dialokasikan secara dinamis hanya akan menggunakan ruang pada hard disk fisik yang terisi. Kemudian apabila yang menggunakan fixed size atau ukurannya itu tetap, mungkin pasti ya membutuhkan waktu yang lama untuk dibuat pada beberapa sistem, tetapi seringkali lebih tepat untuk digunakannya. Nah, ini terserah kalian mau memilih yang mana. Di sini saya memilih yang fixed size, kemudian klik next. Di sini akan muncul lokasi filenya, kemudian ukurannya. Kemudian ketika teman-teman merubah file ini, teman-teman bisa klik icon folder ini untuk memilih folder lain untuk membuat filenya. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian untuk yang ukuran ini kita bisa memilih ukuran dari hard disknya, hard disk virtual dalam megabyte. Ukuran ini tuh adalah batas jumlah data file yang dapat disimpan oleh mesin virtual di hard disk. Kemudian setelah itu kita klik create. Nah, di sini sudah proses install OS-nya.
Tentunya setiap PC itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang cepat, ada juga yang lambat, jadi berbeda-beda. Kita tunggu saja untuk instalasinya. Nah, teman-teman tadi sudah membuat ya. Tadi udah disimpan pada filenya dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di samping sini yang tadinya kosong, belum ada instalasi apapun, dan di sini sudah muncul Linux Mint-nya tadi. Kemudian ada general, system, ada display, storage, audio, dan seterusnya. Nah, untuk di sini previewnya masih kosong karena kita belum melakukan sebuah instalasi OS tersebut. Jadi previewnya dari Linux masih kosong. Kemudian lanjut klik start untuk menginstalasi OS tersebut. Nah, kemudian setelah itu tampilan terbarunya akan muncul. Nah, jadi ini untuk tampilan tadi. Ketika kita sudah mengklik start, akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita memilih untuk drive-nya, kita pilih drive mana. Yang di sana ada folder linux.iso-nya. Jadi, teman-teman mencari dulu folder linux.iso-nya itu terdapat di drive mana. Kemudian setelah itu kita klik. Nah, di sini punya saya untuk linux.iso-nya, folder linux.iso-nya terdapat di drive F, maka kita klik yang drive F. Nah, untuk teman-teman bisa juga klik icon folder ini. Jadi teman-teman harus mencari dulu penyimpanan dari si linux.iso-nya, folder yang bernama linux.iso. Kemudian kita klik start. Nah, ini masih loading ya teman-teman. Tentunya sangat mudah sekali ya apabila teman-teman praktekkan secara langsung. Kita download dulu software VirtualBox, software OS-nya, kemudian kita install satu persatu. Dan mengikuti langkah-langkahnya tadi juga mudah. Teman-teman bisa saja langsung dipraktikkan. Nah, seperti ini teman-teman tampilan dari OS Linux Mint 20. Menarik sekali ya teman-teman. Di sini ada menu, nah seperti ini, hampir sama. Ada web browsernya, ini menggunakan Firefox, ada terminal, dan juga ada filenya. Filenya seperti ini. Kita juga bisa mengubah wallpaper, hampir sama dengan Windows. Jadi seperti ini teman-teman tampilannya.
teman-teman bisa saja langsung dipraktekkannya secara langsung ya, tanpa basa-basi atau apapun. Setelah kita menginstal tadi, bagaimana sih aspek user interface-nya antara Windows yang saya gunakan ini, Windows 10 dengan Linux Mint versi 20. Jadi setelah kita lihat ya, di Linux tadi itu tampilannya sebenarnya hampir sama dengan tampilan pada Windows. Kemudian hanya saja di Linux Mint tadi tampilannya tuh sedikit monoton. Nah, sedangkan pada Windows sendiri tampilannya itu dibilang lebih keren dan bervariasi daripada Linux Mint. Mungkin karena si Windows ini bersifat komersial sehingga membuatnya itu lebih variatif dan juga bisa diganti-ganti sesuai keinginannya. Nah, kemudian untuk komponennya CPU, RAM, disk space, dan juga GPU pada Windows 10 yang saya gunakan dan juga Linux Mint. Nah, di sini yang pertama ada Windows 10 64 bit. Di sini CPU-nya Intel Core. Kemudian RAM-nya ada 4 GB, disk space-nya 20 GB. Dan juga GPU-nya di sini menggunakan Nvidia GeForce MX 290. Dan yang kedua untuk Linux Mint 20 Cinnamon 64 bit, di sini CPU-nya Intel Core juga. Kemudian RAM-nya di sini saya menggunakan yang 2 GB, disk space-nya 20 GB, dan GPU-nya di sini menggunakan VMware SVGA. Nah, jadi itu ya teman-teman, langkah-langkah install OS dengan menggunakan VirtualBox-nya. Dan teman-teman juga jangan khawatir, saya akan membagikan link software tersebut pada deskripsi konten ini. Dan teman-teman bisa langsung untuk mempraktikannya, juga melihat konten saya pada channel YouTube ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa ya buat teman-teman untuk aktifkan loncengnya biar tahu terus updatean dari channel YouTube saya. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.